البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sehingga 11.30 insyaallah. Kita masuk ke muka surat 94. Qal wa man za'ama anna al-Qur'ana makhluq fa huwa jahmiyun kafir. Maka barang siapa menyatakan bahwasanya Quran itu makhluk, maka dia Jahmi kafir. Kita baca yang di catatan kaki itu ya. Wa qala al-Imam Abdul Qasim Al-Lalikai Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa qad samma ulama'ul qurunil fadilah wa man yalihim, para ulama dari generasi-generasi yang utama dan yang datang setelah mereka, alladzina nuqila anhum fi kitabih, yang mana dinukilkan dari mereka di dalam kitabnya, annal Qur'an kalamullah ghairu makhluk, bahwasanya Quran kalamullah bukan makhluk. Mereka telah menyebutkan apa? Diulang lagi. Fahaula'i khamsumi'atin wa khamsuna nafsa. Mereka ada 550 orang. Minat tabi'ina wa atba'it tabi'in, dari kalangan tabi'in dan atba'ut tabi'in, wal a'immatil mardiyin, dan para imam yang diridhoi, siwa sahabah, yang selain sahabat, ala ikhtilafil a'sari wa mudiyis sinini wal a'wam, walaupun beraneka masa dan berlalunya tahun. Wa fihim nahwan min mi'ati imam, di tengah-tengah mereka ada sekitar 100 imam, mimman akhadhan nasu biqaulihim, dari kalangan orang yang mana umat manusia mengambil perkataan mereka, wa tamadhabu bimadzahibihim, dan menganut mazhab-mazhab mereka. Walau istaghaltu binaqli qaulil muhaddisin, seandainya saya juga menyibukkan diri dengan menukilkan ucapan para muhaddisin, la balaghat asma'uhum, niscaya nama-nama mereka akan mencapai ulufan katsirah, ribuan nama yang banyak. Fanaqaltu an haula'i asran ba'da asr, maka saya menukilkan dari mereka zaman demi zaman. La yungkiru alaihimul munkir, tidak ada orang yang mengingkari mereka. Wa man ankara qaulahum, barang siapa mengingkari perkataan mereka bahwasanya Quran kalamullah ghairu makhluk, istatabu, mereka menuntut orang ini bertaubat. Ya, tidak langsung dikafirkan dan dihukum, karena apa, boleh jadi dia ada udzur, tidak tahu atau bingung atau dipaksa atau apa, terutama di masa-masa lampau, masa pemerintahan yang memaksakan pendapat Jahmiyah, banyak orang yang dipaksa. Au amaru biqatlih, atau mereka memerintahkan untuk membunuh orang ini. Au nafyih, atau mengusir orang ini. Au salbih, menyalib orang ini. Beliau mengatakan wala khilafa bainal ummah, tidak ada perselisihan di kalangan umat ini, anna awwala man qala al-Qur'anu makhluk al-Ja'd bin Dirham. Yang pertama kali mengatakan Quran itu makhluk adalah Al-Ja'd bin Dirham, guru dari Marwan Al-Ja'di, Marwan Al-Himar, khalifah terakhir Bani Umayyah. Iya, syekhnya Marwan. Summal Jahmi bin Safwan At-Tirmidzi ila akhirih. Selesai dari Syarah Usul I'tiqad. Kita lanjutkan catatan kaki di sini. An Abdullah bin Nafi', qala kana Malik bin Anas rahimahullah yaqul, Imam Malik berkata, man qala al-Qur'anu makhluk yuja'u darba, barang siapa mengatakan Quran itu makhluk, maka dia harus disakiti dengan pemukulan. Wa yuhbas hatta yamut, dan ditahan sehingga dia mati. Wa qala Malikun rahimahullah, Allahu azza wa jalla fis sama, Allah azza wa jalla ada di langit. Wa ilmuhu fi kulli makan, ilmunya yang di semua tempat, yaitu dia tahu segalanya. La yakhlu minhu syai', tiada sesuatu pun yang kosong dari ilmunya Allah. Wa tala hadhil ayah, beliau membacakan ayat ini. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum
yaitu ilmunya di semua tempat. Dianya sendiri di atas arsy. Wa azuma alaihi al-kalamu fi hadza. Terasa berat bagi Imam Malik pembicaraan tentang masalah ini. Wastasna'ah. Beliau menganggap buruk pembahasan tentang ini, yaitu pembahasan para ahli kalam. Nah, kita membantah para ahli kalam tadi dengan kalam salaf. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Imam Ahmad dalam As-Sunnah dengan sanad yang sahih. Wa qala al-Imam Ar-Rabi' ibnu Sulaiman al-Muadzin al-Muradi al-Misri, sami'tu Syafi'iyya yaqul, saya mendengar Syafi'i mengatakan, wa dzukiral Qur'an, dalam keadaan disebut-sebut tentang Quran, wa ma yaqulu Hafiz al-Farad, diceritakan pada beliau perkataan Hafiz al-Farad, salah satu ahli kalam. Wa kana Syafi'i yaqul Hafiz al-Qirat, Syafi'i mengatakan Hafiz si Qirat apa ya, monet ya. Aywa. Orang zaman sekarang, oh ini ekstrim Imam Syafi'i ini. Enggak apa, memang orang layak dikasih julukan itu dikasih oleh Imam Syafi'i. Baik, wa nazarahu bi hadrati walin. Beliau berdebat dengan orang itu dengan dihadiri salah seorang wali, kana bi Misr, wali yang di Mesir, yaitu apa? Amir di Mesir. Faqala lahu Syafi'i radhiyallahu an. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, fil munazarah, di dalam perdebatan itu, kafarta wallah alladzi la ilaha illahu, demi Allah yang mana tiada sesembahan yang benar kecuali Dia, engkau telah kafir. Ya, Syafi'i tegas untuk orang-orang yang seperti itu. Summa qamu, setelah itu mereka semua bangkit dari majelis itu. Wansarafu, mereka pergi. Fasami'tu Hafsan yaqul, kemudian saya mendengar Hafiz al-Farad tadi mengatakan, asyata wallahi alladzi la ilaha illahu asy-Syafi'iyyu bidami. Syafi'i ingin menumpahkan darah saya, demi Allah yang mana tiada sesembahan yang benar kecuali Dia. Yang salah kamu, bukan Syafi'i yang ekstrim. Baik. Qala Rabi' wa sami'tu Syafi'iyya rahimahullahu taala yaqul, saya mendengar Syafi'i mengatakan, Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Al-Qur'an kalamullah, bukan makhluk. Wa man qala makhluk fahuwa kafir. Orang yang mengatakan Quran makhluk, maka orang ini kafir. Ini diriwayatkan oleh Al-Ajurri. Wa qala al-Imam Abu Nasr As-Sijzi rahimahullah, ulama tahun 444. Fi sya'nil Qur'an, tentang keadaan Quran. Wattafaqal muntamuna ila sunnati bi ajma'ihim. Orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada sunnah semuanya bersepakat ala annahu ghairu makhluk, bahwasanya Quran bukan makhluk. Wa anna qaila bi khalqihi kafir, dan bahwasanya orang yang mengatakan Quran makhluk maka dia kafir. Fa aktsaruhum qal, kebanyakan dari mereka mengatakan innahu kafirun kufran yunqalu anil millah, yanqulu anil millah. Orang ini kafir dengan kekufuran yang akan memindahkan dia dari agama ini. Wa minhum man qal, sebagian dari mereka mengatakan huwa kafirun biqaulin ghairil haq. Dia kafir dengan perkataan yang tidak benar fi hadhil mas'alah, dalam masalah ini. Was sahih al-awwal, yang benar adalah pendapat pertama, yaitu kafir murtad, menghina Quran dan menentang sekian banyak dalil. Li'anna man qala innahu makhluk, karena orang yang mengatakan Quran itu makhluk, sara mungkiran li sifatin min sifati dzatillahi azza wajal, berarti dia mengingkari salah satu dari sifat-sifat zatnya Allah azza wajal. Wa mungkirus sifat ka mungkiriz zat, orang yang mengingkari sifat itu seperti orang yang mengingkari zat. Aywa li'annal kalam fi sifah kal kalam fi zat yahdhu hadwah. Pembicaraan tentang sifat itu seperti pembicaraan tentang zat, perjalanannya sama polanya. Fakufruhu kufru juhud, maka kekufuran orang ini adalah kufur yang polanya penentangan, la ghair, bukan yang lainnya. Selesai dari Risalatun ila ahli Zabid. Kembali ke atas. Wa man za'ama anal Qur'ana kalamullah wa waqaf, barang siapa mengatakan Quran kalamullah dan dia berhenti, tidak memberikan keputusan berikutnya. Walam yakul laisa bimakhluk, tidak mengatakan Quran bukan makhluk. Fahuwa akfaru minal awal, orang ini lebih kafir dari yang pertama. Wa akhbathu qaulan, perkataannya lebih berbahaya. Nah ini perlu kita jelaskan agar orang tidak salah
memahami. Kita baca catatan kaki, man kana atilan anil ilm, orang yang kosong dari ilmu, walam yakun indahu ilmun, dan dia belum memiliki ilmu min ajli hudasatihi lil Islam, karena dia baru masuk Islam. Sekarang dah puluhan tahun masih banyak juga yang tak tahu Islam karena malas belajar. Au bu'dihi minad da'watil islamiyyatil haqqah, atau karena jauhnya dia dari dakwah Islam yang benar. Memang lingkungan dia lingkungan Islam, tapi Islam yang mana? Islam yang tidak benar seringkali dalam masalah-masalah seperti ini. Fahuwa lam yukaffar bidzalik, maka dia tidak dikafirkan dengan sebab itu. Namanya belum tahu. Wa amma man kana qadiran, harusnya gitu ya, kurang kana. Wa amma man kana qadiran ala talabil ilm, betul ya. Dan barang siapa mampu untuk mencari ilmu, falam yarghab fit talab, namun dia tidak berminat belajar, walam yaqbalin nush, dan tidak menerima nasihat. Mencari ilmu tidak mau, didatangi ilmu menolak. Nah, ini apalagi? Walam yubali bil haq, ya tidak ambil berat dengan kebenaran, tak kisah dia. Yang penting apa? Makan dapat dong. Atau apa terserah, tergantung dia suka apa, sabwe ke apa. Ilmu tak mau. Wa ta'ammadal i'rada 'anil haq, dan sengaja berpaling dari kebenaran, fahuwa ghairu ma'dzur, maka orang ini tidak mendapatkan udzur. Fasyakhsu idza kana jahila, maka seseorang jika dia memang jahil, ya namanya baru tahu, misalkan dia belum punya ilmu, baru pernah dengar, fatawaqqafa 'anil kalam, maka dia berhenti dari berbicara, menahan diri, hatta yahsula ala ilm as-sahih, sehingga dia mendapatkan ilmu yang benar, fahuwa musib, dia betul. Namanya belum tahu, maka dia menahan diri, tidak sembarang-barang bicara, tapi belajar. Baik. Fala yajuzu takfiruhu wala tabti'uh. Tak boleh dia dikafirkan ataupun dikatakan sebagai mubtadi. Dia masih menahan diri karena belum punya ilmunya. Masih sedang mencari. Wa amma man kana jahilan, adapun orang yang dia jahil, fatawaqqaf, kemudian menahan dirinya, tapi walam yatlubil ilm, tetap tidak mau belajar, wa asarra 'alal jahl, dan masih bersiteguh di atas kejahilan, ka'anna hadza huwa dinun, seakan-akan ini memang agama dia, yaitu tidak mau belajar. Fahuwa mustahiqun ayyubada, maka dia berhak untuk dihukumi sebagai mubtadi. Diambil dari kalam-kalam para salaf yang lainnya. Li ta'ammudihi 'alal i'rad, karena dia sengaja berpaling anil ilmi wa ahlil ilm, dari ilmu dan ahli ilmu, wa majalisihim, dan majelis mereka. Tetap tak mau belajar, memang sengaja tak mau belajar. Waridahu anil jahal, dan dia sudah rela, puas dengan kejahilan. Wallahu a'lam bishawab. Qala Abdullah bin al-Imami Ahmad bin Hanbal rahimahullah, sami'tu abi rahimahullah wa su'ila anil waqifah. Beliau ditanya tentang waqifah, yang menahan diri dari memberikan hukum secara lengkap. Faqala abi man kana yukhasim, ayah saya mengatakan orang yang mendebat, yaitu yang memang bukan menahan diri dan bersabar, tapi malah berdebat. Wa yu'rafu bil kalam, dikenal memang dia ahli kalam, fahuwa jahmi, tetap dia dihukumi jahmi. Wa man lam yu'raf bil kalam, orang yang tidak dikenal sebagai ahli kalam, yujanab, maka dia dijauhi, hatta yarji, sehingga dia mau rujuk. Ini dibawa kemana? Untuk orang yang memang tak mau belajar. Nah, jauhi aja. Tapi kalau dia belajar, ya jangan dijauhi. Dia sedang apa? Ingin tahu. Sudah dibimbing baik-baik. Wa malam yakun lahu ilm yas'al. Orang yang tak punya ilmu hendaknya bertanya, bukan diam saja. Baik, selesai dari as-sunnah. Fatakfirul a'immah fi hadhil mas'alah, maka pengkafiran para imam di dalam masalah ini yang tabiqu ala man, ini hilang ya, man dzakartu sya'nah, ini diterapkan pada orang yang telah saya sebutkan karakternya tadi. Jadi tidak semua langsung dikafirkan, lihat keadaan dia. Ya ala man dzakartu sya'nah. Wala syaka annal waqifah syarrun min musarrihil jahmiyah, dan tiada keraguan bahwasanya waqifah itu lebih buruk daripada Jahmiyah yang terus terang.
Li'anna bid'atal waqifah akhfa, karena bid'ah kelompok waqifah itu lebih samar. La siyama idza kana al-mutawaqqifu mimman yuqtada bih, terutama apabila si mutawakifnya itu orang yang diteladani. Makanya walaupun imam besar seperti siapa? Ya'qub bin Syaibah, lautan ilmu, tatkala dia tawakuf dalam masalah khalqul Quran, Imam Ahmad mengatakan huwa mubtadi, langsung dihukumi mubtadi. Karena apa? Tawakufnya dia ini sangat membahayakan, dia bukan orang biasa. Baik. Wa qala Abu Bakar Al-Khalal rahimahullah, akhbarani Muhammad ibnu Abi Harun wa Muhammad ibnu Ja'far anna Abul Haris haddatsahum. Abul Haris menyampaikan hadis pada mereka, qal sa'altu Aba Abdillah, saya bertanya kepada Imam Ahmad, qultu inna ba'dhan nas yaqul, sesungguhnya sebagian orang mengatakan inna haula'il waqifah hum syarrun minal jahmiyah, sesungguhnya waqifah lebih buruk daripada jahmiyah yang terang-terangan itu. Qal hum asyaddu 'alan nasi tazyinan minal jahmiyah, kelompok waqifah itu orang yang lebih parah menghiasi bid'ah daripada jahmiyah. Karena apa? Karena tawakufnya ini menyamarkan yang hak dan yang batil. Wa hum yushakkikun nas, yushakkikunan nas, mereka membuat orang jadi merasa ragu. Apalagi tokoh-tokoh besar di masa itu, sehingga Imam Ahmad kalau tadi memubtadikan Ya'qub bin Syaibah dan juga menghajar beberapa tokoh besar yang waktu itu melakukan tawakuf. Seperti Yahya bin Ma'in. Tapi Yahya kemudian bertaubat. Demikian pula yang ma'ruf itu Hayatul Wadi. Siapa Hayatul Wadi? Siapa? Ali Ibnul Madini. Wa dzalika annal jahmiyah qad bana amruhum. Cuma Ali kadang terang-terangan. Sebabnya adalah karena jahmiyah urusannya terang, maka ini tidak terlalu menyusahkan karena jelas. Wa haula, sementara orang yang itu idza qalu, jika mereka mengatakan inna la natakallam, kami tidak bicara, istamalul ammah, mereka akan menarik hati orang-orang awam. Dikatakan orang ini berhati-hati, orang ini wara, untuk perkara yang padahal dalilnya sudah jelas. Ya, kurang apa Imam Ahmad menjelaskan dan para a'imah yang lain juga siapa? Utsman bin Sa'id Ad-Darimi telah menjelaskan dengan hujjah. Kenapa masih tidak mau bicara? Nah, orang awam ikut kepada yang mereka kagumi. Innama hadza yasiru ila qaulil Jahmiyah. Hanyalah orang ini akan menuju kepada ucapan Jahmiyah. Ya, cepat atau lambat akan ke situ. Qal wa sami'tuhu yus'alu an amman qal. Imam Ahmad, saya mendengar beliau ditanya tentang orang yang mengatakan Al-Quran kalamullah wa askut. Quran kalamullah dan saya diam. La hadza syak, tak boleh. Ini orang yang ragu. La, tak boleh. Hatta yaqula ghairu makhluk, sehingga dia mengatakan bukan makhluk. Ya, bahasa itu jelas. Tak perlu tengah-tengah setengah-setengah yang menyelisihi dalil. Selesai dari sunnah. Kita masuk ke muka surat 97. Wa man za'ama anna alfazana bil Qur'an wa tilawatana lahu makhluqah. Barang siapa menyatakan bahwasanya lafaz kami dengan Quran dan bacaan kami untuk Quran adalah makhluk, wal Quran kalamullah, sementara Quran memang kalamullah, fahuwa jahmiyun khabisun mubtadi. Kata Imam Karmani, ini bahasanya keras ya, makanya banyak yang marah. Termasuk yang marah siapa? Yaitu Yaqut Al-Hamawi, pengarang kitab yang terkenal itu. Kitab Mu'jamul Buldan. Marah sama Imam Karmani dan sebagainya. Tapi Ahlus Sunnah tidak marah, tapi mengatakan ini diletakkan ke sini, ini dibawa ke sini dan dijelaskan baik-baik. Kita baca catatan kakinya, qala Abdullah bin Ahmad su'ila abi wa ana asma. Ayah saya ditanya dalam keadaan saya mendengar anil lafdhiyah, tentang kelompok lafdhiyah, wal waqifah, kelompok waqifah yang mutawakif. Faqal man kana minhum yuhsinul kalam fahuwa jahmi. Barang siapa dari mereka dia itu tahu bahasa Arab, maka dia jahmi. Sudah paham bahasa Arab tapi sengaja memakai bahasa yang samar-samar. Nah, orang ini dihukumi langsung, ini jahmi. Cuma ingin menipu orang. Wa qala al-Hakam bin Ma'bad haddatsani Ahmad ad-Dawraqi. Qultu li Ahmad bin Hanbal, ma taqulu fi haula? Apa pendapat Anda tentang orang-orang itu alladzina yaqulun, yang mengatakan lafzi bil Quran makhluk, ucapan saya dengan Quran adalah makhluk. Fara'aitu istawa wajtama.
maka saya melihat beliau itu istawa, mungkin berdiri atau terkadang duduk tegak, itu juga dikatakan istawa, duduknya tegak. Wajtami, dan dia wa alam, ini ijtama'a apa yang terkumpul. Tak tahu mengumpulkan apa ijtama'. Qal hada syarrun min qaulil Jahmiyah. Ini lebih buruk dari ucapan Jahmiyah. Man za'ama hada faqad za'ama anna Jibril takallama bi makhluk. Barang siapa menyatakan kalimat tadi, berarti dia menyatakan Jibril itu mengucapkan makhluk. Sementara Jibril mengucapkan Al-Qur'an, menyampaikan Al-Qur'an. Wa ja'a ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bi makhluk. Berarti Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa makhluk. Selesai dari Syiar Alamin Nubala. Wa qala al-Imam Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari rahimahullah. Pembicaraan tak luput dari Bukhari karena beliau yang termasuk terkena ujian besar. Qultu li Abi Abdullah Ahmad bin Hanbal. Saya berkata kepada Imam Ahmad, ana rajulun mubtala. Saya adalah seorang lelaki yang mengalami ujian. Wa qad ibtuli itu alla aku lalak. Saya telah diuji untuk saya tidak mengatakan kepada Anda walakin aku, tapi saya akan mengatakan sesuatu. Fa in angkarta syai'an faruddani an. Kalau memang Anda mengingkari sesuatu dari ucapan saya, maka bantahlah saya dari kalimat tadi atau kembalikan saya dari kalimat tadi. Sekarang ucapan Bukhari apa? Al-Qur'an min awwalihi ila akhirih kalamullah laisa syai'un minhu makhluk. Quran dari awalnya sehingga akhirnya adalah kalamullah, bukan tidak ada sedikit pun darinya itu makhluk. Wa man qala innahu makhluk, barang siapa mengatakan Quran itu makhluk, au syai'un minhu makhluk, atau sebagian darinya itu makhluk, sedikit saja darinya itu makhluk, fahuwa kafir, maka dia kafir. Wa man za'ama anna lafdhahu bil Quran makhluk fahuwa jahmiyun kafir. Barang siapa menyatakan lafadznya dengan Quran adalah makhluk, maka orang ini jahmi kafir. Qala na'am. Imam Ahmad menjawab, iya. Selesai dari Tabaqatul Hanabilah. Innal qira'ata wa tilawah wa talaffuz min af'alil ibad. Ini jelas perbuatan hamba, pembacaan, pelafazan itu amalan para hamba. Wahia makhluqah, amalan hamba makhluk. Allah menciptakan amalan hamba. Fa ba'da an dzakara adillatan katsirah, setelah menyebutkan dalil yang banyak, ala anna af'alal ibad makhluqah, bahwasanya perbuatan makhluk adalah perbuatan hamba adalah makhluk. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, fa bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna aswatal khalq. Maka Nabi SAW menjelaskan bahwasanya suara para makhluk, wa qira'atihim, bacaan-bacaan mereka, wa dirasatahum, pembelajaran mereka, wa ta'limahum, pengajaran mereka, wa alsinatahum, lidah mereka, mukhtalifatan ba'duha ahsanu, dalam keadaan beraneka ragam, ba'duha ahsanu wa azyanu wa ahla wa aswad wa artal wa alhan. Oh, panjang sekali kita. Berhentinya di mana nih? Sebagiannya lebih baik, lebih indah, lebih manis, lebih bagus, lebih tartil. Alhan yaitu lebih sama ya, lebih indah. A'la lebih tinggi, akhaf lebih rendah, aghab lebih samar, akhsha lebih khusyuk. Wa khasha'atil aswatu lirrahman. Suara-suara itu merunduk kepada Ar-Rahman. Fala tasma'u illa hamsa. Maka engkau tidak mendengar kecuali gesekan kasut di hari kiamat nanti, gesekan kaki. Mungkin enggak pakai kasut ya, ya hamsa yaitu apa? Suara kaki yang bergesekan dengan pasir ke tanah ke apa? Wa ajhar, ada yang lebih keras, wa akhfa lebih rendah, wa amhar ada yang lebih mahir, wa amat ada yang lebih panjang, alyan ada yang lebih halus, akhfaf lebih lunak, min ba'd daripada yang lain. Jelas ini makhluk, semuanya makhluk kalau yang seperti itu. Selesai dari khalqu af'alil ibad. Wa amal malfudhu wal makru'u wal matlu, adapun yang dilafadzkan, yang dibacakan, fahuwal Qur'an, dia adalah Qur'an, wa huwa kalamullah ghairu makhluk, dia adalah kalamullah bukan makhluk. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, fal makru' huwa kalamur rabb, yang dibaca adalah kalamullah. Alladzi qala li Musa, yang mana
dia berkata kepada Musa, "Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni." Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada sesembahan yang benar kecuali aku, maka sembahlah aku. Jelas ini kalamullah, bukan kalam pohon itu. Kalau didengar dari pohon misalkan. Baik, selesai dari khalqu af'alil ibad. 98. Wa man lam yukafir haula'il qaum, orang yang tidak mau mengkafirkan orang-orang tadi, wal jahmiyati kullahum, tidak mau mengkafirkan Jahmiyah semuanya, fahuwa mithluhum, maka dia semisal dengan mereka. Tentunya ini untuk orang yang tahu dalil-dalil, tahu ilmu. Baik. Adapun makcik-makcik yang sekedar jualan apa di situ, jangan langsung dikatakan Jahmiyah kafir, tak, dia pun tak paham Jahmiyah itu masakan apa, dia mungkin tak tahu tuh. Nah, jangan langsung dikafirkan, kasihan. Baik. Catatan kaki, An Sufyan bin Uyainah rahimahullah, yaqul Al-Qur'an kalamullahi azza wajal. Quran kalamullah azza wajal. Man qala makhluk fahuwa kafir. Barang siapa mengatakan itu makhluk, maka dia kafir. Wa man syakka fi kufrin fahuwa kafir. Barang siapa meragukan kafirnya Jahmiyah tadi, orang yang mengatakan itu tadi, maka orang ini kafir juga. Diriwayatkan oleh Imam Abdullah bin Imam Ahmad, sanadnya hasan. Wa qala Syahin ibnu As-Sumaydah rahimahullah, sami itu Abu Abdullah Imam Ahmad yaqul man qala al-Qur'an makhluk fahuwa kafir. Barang siapa mengatakan Quran itu makhluk, maka dia kafir. Wa man syakka fi kufrihi fahuwa kafir. Barang siapa meragukan kekafiran orang tadi, maka orang ini kafir juga. Ini semua berlaku untuk orang yang sudah paham permasalahannya. Selesai dari Tabaqatul Hanabilah. Terutama di zaman salaf, ilmu seperti ini tersebar sangat. Wa qala al-imaman Abu Zur'ah wa Abu Hatim Ar-Raziyan. Abu Hatim, ini mestinya mim ya, bukan zai. Rahimahumullah. Wa man za'ama anna al-Qur'an makhluk fahuwa kafirun billahil azim. Barang siapa menyatakan Quran itu makhluk, maka orang ini kafir kepada Allah yang Maha Agung. Kufran yang qulu anil millah, kekufuran yang memindahkan orang itu dari agama ini. Wa man syakka fi kufrihi mimman yafham fahuwa kafir. Barang siapa ragu akan kafirnya orang tadi dari orang yang paham. Jadi ada syaratnya, orang itu memang sudah paham. Maka orang ini kafir. Selesai dari kitab Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin. Kemudian kembali ke atas. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah benar-benar mengajak Musa berbicara. Wa nawalahu Taurata min yadihi ila yadihi. Allah memberikan Taurat dari tangannya kepada tangan Musa. Walam yazalillahu azza wa jalla mutakalliman aliman. Terus-menerus Allah azza wa jalla itu berbicara dan Maha tahu. Kita baca catatan kaki. Innallaha ta'ala takallama wa yatakallam. Allah Ta'ala pernah berbicara dan akan terus berbicara sesuai kehendak Dia tentunya. Waktunya berbicara. Bisautin wa harf, dengan suara dan huruf. Kama yaliqu bi jalalihi wa 'idhamatih, sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Wal adillatul qur'aniyatu wan nabawiyyatu shahihah ma'rufah. Dalil-dalil Quran dan sunnah nabawiyah yang sahihah itu telah dikenal. Fi isbati sifatil kalami lillah, tentang ditetapkannya sifatul kalam untuk Allah, telah kita lewati. Wan nas yasma'una kalamullah, manusia mendengar kalamullah, dalilnya telah kita lewati. Alama aradahullah wa sya'ah, sesuai dengan yang Allah kehendaki dan Allah inginkan. Oh, tayyib. Kelanjutannya setelah zuhur insyaallah, wallahu a'lam. Tayyib. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Iyyakum.